Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit dimanapun berada. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sawit, yaitu tentang permajaan kembali sawit yang telah tua, yang sudah produktif, kemudian diganti kembali dengan tanaman sawit. Itu istilahnya dengan tanaman sawit adalah replanting. Nah, saya menjelaskan bahwasanya replanting itu ada dua cara. Yang pertama dengan olah tanah. Jadi olah tanah itu meliputi menggunakan alat-alat mekanisasi pertanian berupa tanah di luku atau dicangkul kembali supaya gembur, kemudian batang sawit ini ditumbang, kemudian disusun, dicincang seperti potongan tempe, dibentuk di gawangan mati. Dan juga yang kedua, sistem replanting yang tidak tanpa olah tanah. Yang tidak tanpa olah tanah maksudnya itu adalah dengan cara disuntik ataupun dimatikan. Nah, seperti ini. Ini bisa dilaksanakan bagi para petani yang tidak ada mempunyai biaya. Nah, seperti inilah pemirsa, sebenarnya ini berisiko, tapi karena keterbatasan biaya bagi petani itu hal yang biasa yang terjadi. Nah, ini dengan cara biasanya mematikan ini dengan menggunakan herbisida sistemik yang merek dagangnya Roundup pun bisa. Jadi dicampur dengan air 1 liter itu perbandingannya 1:2. 1 liter Roundup, kemudian 2 liter air. Jadi 3 liter satu pohonnya biasanya sekitar 200 cc ini. Nah, triknya cara mematikan tadi ini dibolongin dengan sinsu, kemudian di larutan tadi dimasukkan ke dalam ini. Nantinya akan membuat mati seperti ini. Nah, ini pemirsa. Jadi saya bilang tadi tahap replanting dengan underplanting ini namanya, tanpa olah tanah underplanting. Inilah yang biasa dilaksanakan oleh petani sawit yang tidak ada modal kembali untuk replantingnya. Nah, ini sebelum ini disuntik, biasanya 1 bulan tanaman sawit ini ditanam di gawangan mati seperti ini. Biasanya kalau nggak di sini dia di tengah. Di tengah ini kan pohon, ini barisan matinya atau hidup. Biasanya ditanam di sepanjang ini. Kemudian juga di sepanjang ini. Jadi jaraknya tetap sama 9 meter ataupun 7,8 meter yang dimasuk masing-masing. Nah, nanti setelah ditanam berumur belum sampai setahun, maka harus diwajibkan dimatikan seperti ini. Kalau tidak dimatikan, apa yang terjadi? Maka nanti tanaman akan mengalami etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi artinya tanaman kelapa sawit yang sudah tumbuh ini dia kekurangan cahaya matahari, sehingga dibutuhkan cahaya yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, dampaknya kalau ini tidak dimatikan, maka ini akan tidak berkembang. Dan juga risiko dari underplanting ini, kalau tidak ini secepatnya nanti ini kita tumbang, maka ini akan menjadi inang ataupun breeding seed tempat berkembangnya hama Oryctes rhinoceros, yang itulah hama yang menyerang pada tanaman kelapa sawit, terutama yang masih muda ini yang di bawah. Kalau udah dimakan, maka yang terjadi pertumbuhan akan terganggu. Nah, kita buktikan, inilah bukti serangan dari Oryctes. Nah, seperti ini pemirsa. Ini serangan Oryctes rhinoceros yang menyerang tanaman kelapa sawit. Nah, seperti ini yang saya jelaskan petani, bahwasannya replanting itu ada dua cara, yang cara olah tanah dan juga yang cara tidak olah tanah ataupun underplanting istilahnya dalam perkebunan. Underplanting berisiko pada serangan Oryctes dan juga serangan daripada penyakit Ganoderma yang sangat ditakutkan bagi semua petani sawit yang ada di Indonesia ini. Bukan petani saja, semua perusahaan juga akan takut akan serangan daripada Ganoderma yang berikutnya. Biasanya kalau sudah replanting, tahap replanting kedua,
masa tanaman kedua tanaman kelapa sawit, maka yang terjadi adalah tanaman kelapa sawit akan terserang pada penyakit Ganoderma yang mematikan. Kalau udah terserang Ganoderma, maka populasi tanaman akan berkurang dan produktivitas dari kelapa sawit akan semakin juga berkurang. Demikian untuk informasi supaya bisa dipahamin bagi semua kalangan petani sawit bahwanya seperti inilah. Alangkah baiknya seandainya mau replanting, kalau cukup biaya maka olah tanah lah dengan menggunakan alat mekanisasi. Jadi saya jelaskan sedikit, olah tanah dengan cara mekanisasi itu, pengolahan tanah biasanya dengan menggunakan traktor ban ataupun traktor yang biasa mengolah lahan ubi. Kemudian juga replanting chipping dengan menggunakan eskavator. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.